Abbas turut prihatin dengan kasus Nikita Mirzani. Saya dengan ini menyatakan mendukung perjuangan dan siap membela Nikita Mirzani. Apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani adalah perjuangan seorang ibu yang membela anaknya. Kalau ada oknum pengacara yang hadir di situ, itu adalah wajar kalau kena semprot ataupun kena pukul ataupun kena cakar. Karena secara etika pengacara itu kalau udah menangani satu pengacara, jangan lagi membujuk atau menerima klien yang adalah anak daripada lawannya gitu. Nggak boleh double gitu. Tujuannya apa? Kalau ada emosional sesaat, ya kalau ada terjadi ribut kemudian dicakar, siapa suruh? Makanya kalau pengacara itu jangan bawa-bawa istri kalau kerja. Ya, istri simpan di rumah. Kalau bawa istri di rumah tiba-tiba nanti istrinya dikena gaplok ya, udah resiko pekerjaan. Seorang polisi aja datang mau nembak maling aja bisa dia ditembak kok, apalagi seorang pengacara. Tiba-tiba kau nangkap anak kesayangan orang masih di bawah umur dan tidak pantas. Dan polisi, laporan-laporan pengacara-pengacara yang cengeng, yang mewek ini jangan diterima, jangan dilangsungkan karena memang dia memancing, membuat suasana seperti itu, suasana gaduh. Dan tidak akan menarik simpatik ada seorang pengacara, anggaplah pura-pura ninja, kemudian datang istrinya bilang begini, saya dipukul, saya niat, nggak bisa begitu. Kecuali lu di rumah lagi ngorok ya, pura-pura ninja, kemudian ditempeleng bini lu atau dilecehkan. Kalau bini lu juga ikut di sini, lu yang panggil sini ngomong ini gini-gini tiba-tiba digaplok ya. Ya biasa itu. Untung nih kita Mirzani nggak bawa pistol. Kalau bawa pistol ya, apa ada hukumannya kalau Nikita Mirzani nembak kura-kura? Nggak ada kan? Karena kura-kura itu adalah makhluk binatang, betul nggak? Gitu. Itu menurut saya, jangan tersinggung ya. Ini hanya memberi gambaran. Saya nggak menyinggung orang, tapi kalau yang tersinggung mungkin itu orangnya. Oke? Ini kan terkait dari Bang Rasman sendiri sempat bilang bahwa dia sempat melaporkan kejadian tersebut. Silakan melaporan. Ini sifat satria itu. Kalau lawyer udah siap berhadapan, saya nggak pernah tuh. Hanya saya didatangin ini Sumargo di rumah saya aja, karena saya normal aja, saya nggak mukul. Tapi kalau misalnya seorang pengacara bawa istri, makanya kalau pengacara itu ya, kalau kau pengacara jangan bawa istrimu kerja, apapun alasannya gitu. Istrimu simpan di rumah, jaga anak. Ini kau pikir ini konser, harus datang istrimu, anakmu, mertuamu semua di situ ya. Ntar mertuamu kena bola pingpong tiba-tiba ompong, mau gimana? Mau lapor polisi lagi? Udahlah, jangan baper, pura-pura, santai aja gitu. Pura-pura ini apapun komentar tentang saya selalu komentar. Kenapa? Karena dia butuh eksistensi dan muncul. Makanya aneh. Saya mau tanya, pura-pura ini punya klien yang bertahan sampai sekarang ini siapa? Semua cabut ninggalin dia. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan logis, hanya seenaknya modal berani dan suara besar. Masa udah nangani anaknya, lawannya anaknya, kemudian lawannya ibunya, tiba-tiba anaknya mau digabungin, minta tolong ke dia, ngapain? Yang ada lu dilaporin ke organisasi advokat, dipecat. Kiri kanan namanya, ya nggak boleh kayak gitu ya. Organisasi advokatnya apa? Kura-kura. Ya kalau sudah pernah dipecat ya harusnya ya sadar diri. Wajahmu sudah terlihat sangat pucat karena ya itulah, dipamerin malah darah-darah itu kan bikin malu aja ya, betul nggak? Bang, tapi kan ini istri dari Bang Rasman sendiri juga membuat laporan atas silahkan dia repot-repot, polisi tidak akan menanganinya 1000%. Kenapa Bang, kalau boleh tahu Bang? Ya karena mereka ikut campur urusan rumah tangga orang. Mereka ada di situ, itu anaknya orang. Wajar ibunya, untung nggak ditembak. Ya. Dan kalau ditembak kura-kura juga ditembak kura-kura ya, itu kan tidak akan dihukum juga. Paling kalau undang-undang perlindungan satwa. Itu contoh, ya. Betul nggak? Makanya jangan bawa istri. Jadi kan bahaya. Ini anaknya orang udah aborsi, anaknya orang udah dibawa lari, anak kecil. Ya, jangan lagi. Kalaupun nanti ada anaknya itu mengatakan orang tua jangan ikut, orang tua itu hanya emosional.
Yang namanya juga orang bodoh, masih anak kecil tuh walaupun pintar tetap aja bodoh, masih dalam perlindungan, makanya dilindungi. Kalau dia nipu itu yang ditanggung jawab itu orang tuanya, dikembalikan orang tuanya gitu. Nah sekarang yang salah ini ada ibu-ibu, suami istri, ibu kura-kura, bapak kura-kura. Makanya kalau sudah jadi kura-kura jangan pura-pura polos, pura-pura baik. Ya kena gaplok ya kura-kura, betul ya? Oke? Bang, tapi kan bisa dibilang bahwa kemarin bocor suara rekaman dari anaknya dari Nikita Mirzani yang minta tolong ke Rasman. Perihal minta dijemput. Tidak boleh, itu adalah lawannya, nggak etis. Tolak aja. Suruh Farhad Abbas ini bela nih yang gue nasihati anaknya, bukan lu yang ikut campur. Kalau takut diramun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kura-kura, walaupun kamu kura-kura, kalau takut digaplok, ya udah, jangan jadi kura-kura ninja, oke? Nah bang, menanggapi perihal si Loli ini yang minta tolong ke pihak Bang Rasman, ini gimana bang? Kan Loli nggak sendiri Tidak minta boleh kita membela, kita pegang lawan ibunya, pegang anaknya itu nggak boleh. Itu melanggar etika. Ya, masih syukur masih digaplok sampai kepalanya hampir bonyok. Harusnya dipecat jadi pengacara. Oh maaf ya, kalau pengacara yang dipecat berkali-kali itu namanya apa ya? Nama-namanya adalah kura-kura. Nah, menariknya bahwa di sini adalah Bang Farhad dari Bang Rasman sendiri, Bang Farhad bilang Bang Rasman dilindungi 33 pengacara untuk kasus ini. Gimana nih Bang? Pokoknya yang namanya kura-kura mau dilindungi pengacara ya. Kura-kura ini sekarang lagi mengalami musibah. Sedang jadi terdakwa. Jadi harusnya dia nonaktif dulu, nggak usah lagi membela-bela. Jangan bela kiri kanan, bela anaknya, bela pacar anaknya, lawan dia anaknya, pusing. Ya. Kalau saya jadi polisi, saya masukin penjara adalah kura-kura. Kalau perlu kita laporan palsu. Kenapa? Dia yang cari gara-gara. Betul nggak? Masa anak lawannya dia mau pergi bantu curhat? Ya. Pak Polisi Jakarta Selatan, Farhad Abbas, saya bilang jangan diutak-atik itu kasus. Karena itu kasus pastikan bebas, ada alasan pembenarnya. Itu pun terjadi karena opermah dalam keadaan terpaksa. Biasa kan? Kalau terpaksa, dia marah, anaknya dikompor-kompori atau dianggap begini-begini. Ngapain? Emang lu ibunya, tantenya? Tiba-tiba lagi mau mandi, tiba-tiba ditelepon langsung buru-buru ketemu si anaknya. Ya kalau kena gaplok ya wajar lah, untung nggak gitu ya. Bang, ini kan kasus ini kan juga bisa dibilang tuh mendapat perhatian juga dari salah satu anggota Dewan Komisi 3 yaitu Bang Ahmad Saroni. Gimana tuh Bang? Ahmad Saroni bela siapa? Terkait postingan Bang Hotman membela Nikita itu kan. Yang Bang Ahmad Saroni ngomong apa? Enggak ngomong sih Bang, cuma nge-repost terkait iya. itu bisa dibilang tuh mendukung. Ya berarti Bang Saroni mendukung Nikita kan? Ya udah. Bang Saroni Farhad Abbas. Bang Saroni memberi perhatian. Nah, sedangkan aku memberi perhatian juga. Berarti kami sama-sama membela Nikita. Udahlah, pokoknya kita bela Nikita. Lawan kura-kura ninja Bang Saroni. Hajar. Oke, Bang, kan tidak hanya itu Bang, tapi juga sudah mulai Bang Hotman sendiri sudah mulai angkat bicara akan setuju untuk mendampingi juga nantinya perihal tentang isu ini. Pokoknya saya dampingi tidak dampingi Nikita. Saya berdoa gitu. Dan saya mendukung buat Polri. Jangan diterima laporan, jangan diperiksa-periksa itu. Apalagi kejadian di kantor polisi ya, betul gak? Kalau perlu, kalau memang tangkap dua-duanya ditangkap, gak apa-apa lah, bikin pusing nih mereka ini. Oke? Bang, mungkin terkait pernyataan dari salah satu temannya Nikita yaitu Yolo sempat menyebutkan bahwa Niki sempat bilang bahwa anaknya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Sedangkan dari pihak kepolisian dari Humas sendiri menyatakan belum adanya keterangan tersebut. Laura Mirzani. Tersangka gara-gara apa? Kasus aborsi. Siapa yang laporin? Ibunya Kak. Jadi sistemnya gini Bang, Niki itu mempertanyakan bahwa kok laporannya dia melaporkan untuk Fadel, tetapi kok anaknya yang menjadi tersangka perihal aborsi tersebut Bang. Mungkin Abang nanggepnya Saya gimana sih? belum tahu, asal udah pasti takutnya nanti. Tapi memang tersangka. Dari pihak Polres sendiri sih belum ada statement masih Bang gitu. Ya udah, kalau belum ada kita anggap belum ada dulu. Tunggu statement mereka.